In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, and no Allied forces at hand to take over in their place. Nationalist feeling swept the people of Indonesia. Apa kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apa itu benar? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah mereka melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada apa lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Saudara-saudara sekalian, apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau tahu tentang itu? Saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar radio Jepang yang mengumumkan berita tentang kejadian gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power? Benar, demikian. Saya mengumpulkan kalian di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus berbagi tugas. Pikhan dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Dan saya dan Bung Darwis akan memerintahkan para pemuda untuk merebut kekuasaan Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang layarku, seretlah ke pojok sana, dan potonglah layarku malam ini juga. Tidak usah menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi kuasa dalam negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dengan perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kau perhatikan padaku. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Jangan terlalu gabah, kita semua harus persiapkan dengan matang-matang agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita sudah sepakat semua. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini?
Kami ingin bawa Anda dan Soekarno untuk menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta sekarang? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Beritahu padaku, di mana mereka sekarang? Saya akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan saya akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Jangan padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, kalau begitu saya antar, silakan. Nah, jelaskan, mengapa kalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa kita harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa kita menunggu hasil sidang PPKI? PPKI itu dibentuk oleh Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan menunggu selamanya janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di atas tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara-saudaraku, kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Singgih membawa Soekarno dan Mohatta menjauh dari perdebatan itu, kemudian mereka berunding. Saya mengerti tentang masalah proklamasi ini, tapi saya juga percaya kita dapat bangkit. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Saya juga percaya kepada mereka. Tetapi apakah kita bisa? Akankah ini semua bisa dilakukan? Tentu bisa, Bung, asal kita berusaha. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan dari Jepang dan sekutu yang tidak menyetujui proklamasi ini. Baiklah, saya setuju akan memerdekakan Indonesia. Pada pukul 5:30 sore waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta tanpa ada campur tangan Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya, Bung? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Kapan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok hari. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Di mana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam, dan pihak Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, yaitu Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami memerlukan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Terima kasih, Pak Perwira.
Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar, tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Emangnya kenapa? Lantas, siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat bahwa kita akan melaksanakan proklamasi tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Oh benar nak, bagaimana ini Bung? Adakah pendapat dari kalian untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan bangsa yang lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena semua ini berkat jasa-jasa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Bagaimana jika hanya 2 orang saja yang menandatangani teks ini? Anda dan Bung Hatta. Usul yang bagus. Bagaimana Pak hadirin? Kami setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini dengan baik dan jagalah teks ini dengan baik. Baik Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 pagi waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya, semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, terima kasih Ibu telah menemani Bapak di saat pikiran Bapak terkuras. Iya Pak, terima kasih juga kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi akan dibacakan? Sudah, besok kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita tidak punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak sampai lupa, bagaimana jika Ibu yang menjahit bendera tersebut? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Ibu hanya punya kain warna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, yang penting kita sudah menyiapkannya dengan sederhana. Baik Pak, Ibu ada usul. Bagaimana kita menamai benderanya Sangsaka Merah Putih? Ide bagus, bendera pusaka, yaitu Sangsaka yang diwarnai merah putih, menjadi Sangsaka Merah Putih. Brilian. Ya sudah Pak, Bapak siapkan untuk menyusun pidato yang besok akan Bapak sampaikan. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Murti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hai kalian, Suhud dan Latif, tolong jaga ini baik-baik karena kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera merah putih ini dalam sejarah pertama bangsa Indonesia. Siap Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis,
HOS Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani Dio. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Merdeka! 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 Merdeka!